Saya pulang ke Pontianak dalam kondisi banyak utang, banyak masalah, banyak penyakit dan seterusnya. Yang satu yang ada di otak saya yaitu birrul walidain. Saya niat balik ke Pontianak bersama istri dan satu anak. Istri lagi hamil besar, karena 15 Januari saya landing di Pontianak. Anak saya yang nomor 2 lahir itu 5 Februari. Jadi 20 hari kami di Pontianak, anak yang kedua lahir. Jadi dalam waktu 20 hari itu cari duitnya ada aja, membiayai biaya persalinan anak yang nomor 2. Nah, di situ saya mulai paham bahwasanya satu-satunya tempat untuk berharap dan satu-satunya tempat untuk meminta ya cuma Allah. Nah, saya waktu itu nggak punya alasan apapun, nggak punya ide apapun, dan nggak tahu mau berbuat apa juga. Saya cuma berpikir satu hal. Saya bilang, saya pulang ini dengan satu judul besar, yaitu taat sama mama. Karena mama saya bilang gini, bang pulang nak ke Pontianak, di Pontianak ini berpotensi, pulanglah. Kalau orang Jawa ya sendiko dawuh gitu, orang tua ya, dia mungkin tahu. Karena saya di Malaysia itu 2009 nikah, kurang lebih 5 tahun di Malaysia tuh episodenya episode babak belur. Ada di Gontor dulu saya babak tauhid, terus jadi ustadz itu babak duit. Dikocek celana saya tuh minimal 200.000 tiap hari, paling sedikit. Entah dari mana-mana aja rezeki ada aja, ya kan. Nah, di Malaysia babak belur. Di pondok tuh kan penghasilan ada, lingkungan kondusif. Begitu masuk ke Malaysia kayak orang keluar dari penjara gitu, ngelihat semua serba ada. Jadi otak saya waktu itu, saya harus kerja keras untuk bisa jadi orang kaya, sukses. Karena Kuala Lumpur saat itu ya nggak kerja ya nggak makan. Kesalahan fatal saya itu 2. Satu, ngeremehin sholat. Jadi saya sholat, alhamdulillah dengan izin Allah 5 waktu tuh nggak lepas. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tuh insya Allah nggak lepas. Cuma nggak tepat waktu dan tidak di masjid. Zuhur tuh jam 2:30, subuh tuh ya udah pasti kesiangan gitu lah. Supaya nampak agak gelap saya tutup gordennya gitu lah. Yang ngerasa paling bodoh itu adalah nggak pernah baca Quran. Jadi alhamdulillah saya masih dijaga Allah gitu ya. Maksiat-maksiat yang lain kayak misalnya zina, naudzubillah min dzalik, kemudian minum minuman keras. Padahal kesempatan untuk itu terbuka lebar. Di Malaysia itu terbuka lebar. Saya kuliah di kampus yang kurang lebih ada 100 lebih negara kan. Jadi saya satu-satunya mahasiswa Indonesia yang ada di kelas saya itu. Karena kelas saya itu nggak banyak orang Indonesia yang mau masuk, karena bagi mereka sulit. Kuliah komunikasi, ya kan, PR, public relation, human science. Karena teman-teman saya yang Gontor yang lain lebih memilih kuliah-kuliah agama, ya kan, ngambil fikih, ngambil tafsir, saya lulusan Gontor ekonomi Islam, Islamic Finance, S1 saya, S2-nya ngambil PR, public relation. Nah, otak bodoh saya saat itu berpikirnya gini, oh PR ini kan pekerjaan yang prestige. Karena kalau jadi public relation untuk sebuah perusahaan, kita bisa bicara untuk perusahaan itu bayarannya kan hitungannya jam. Saya nggak perlu kerja panjang-panjang, tinggal sign kontrak sama perusahaan, dia bisa bayar saya ya 10 juta, 15 juta, atau 50 juta per jam. Otaknya tuh dunia. Nah, di situ saya tanda kutip di laundry sama Allah. Ya, di Malaysia itu ya nggak bisa makan. Saya harus belah lele, itu belah 2. Yang bagian perut sampai ekor itu istri yang makan karena dia lagi nyusui. Saya mengambil bagian perut sini ke kepala. Lele itu kalau di Malaysia jatahnya 2 ekor, 1 porsi. Karena saya nggak punya uang, saya belinya ya cuma 1 ekor. Bilang sama ibunya, Bu, dan itu mau makan, datang dulu saya ke restoran itu, kerja dulu, presentasi bisnis, kemudian jual produk, dapat bayaran dari orang yang nerima konsultasi gitu. Jadi mereka konsultasi produk apa yang ini kan, nanti mereka bayar kan 5 ringgit, 10 ringgit. Nah, dapat uang dari customer yang konsultasi sama saya, uangnya langsung setor ke ibu yang tempat saya itu namanya Pak Ruksan sama ibu. Itu saya masih ingat, di daerah Cokit. Saya biasa datang ke sana, di parkiran itu sering datang ke beliau. Jadi saya anggap orang tua saya. Ya kalau malam mau makan saya ke situ, karena yang paham saya nggak punya duit itu ya Pak Ruksan sama ibu. Kalau di sana tuh apartemen tuh nggak mewah ya, apartemen tuh ya biasa aja, rumah susun gitu aja. Namanya Trate Mewah di daerah Gombak itu, di belakang sekolah Cina Chonghua. Itu di bawah itu banyak jual nasi lemak. Di Malaysia kan jual nasi lemak. Harga nasi lemak itu cuma RM1.50. Nah, Luqmanul Hakim yang antum lihat hari ini, itu Luqmanul Hakim yang memilih untuk makan, pergi ke Sungai Cincin naik motor kurang lebih berapa kilometer itu untuk bisa beli nasi lemak yang harganya cuma RM1. Saya bisa hemat 50 sen untuk ke rumah ibu. Ada ibu orang Bawean, itu tahu manggil saya tuh Luk gitu. Luk, gimana istrimu? Baik, Bu. Ya, ini saya lebihkan. Jadi ibu itu ngasih saya porsi nasi lemak lebih plus ada paru gitu, karena orang ini. Jadi RM1 yang saya bayar ke ibu itu bisa untuk saya makan berdua dan bisa bertahan untuk sampai makan siang. Jadi kenyangnya itu insya Allah terasa sampai siang. Jamak jumbo namanya. Terus kalau beli air, saya nggak punya uang untuk beli air. Air putih itu di Malaysia 1 gelas tuh 20 sen. Itu RM600.
Maka saya nggak punya uang untuk beli itu. Caranya gimana akhirnya? Saya beli Dirijen. Anda tahu Dirijen yang saya masih ingat warnanya, warna putih Dirijennya itu. Kemudian di atas tutupnya itu karena sudah hilang, saya tutup pakai plastik dan ikat pakai karet getah. Nah itu untuk bisa minum air putih itu saya pergi ke kampus, karena di kampus tuh ada air gratis. Jadi saya ke kampus ngambil air, penuhkan itu udah dingin, bawa pakai motor, baru balik ke rumah baru dituang ke ada tempat air itu. Nggak punya dispenser, nggak punya air galon. Begitulah, maka sampai sekarang saya ingatkan sama anak-anak saya, alhamdulillah anak saya ada 4, jangan pernah ngeremehkan uang kecil. Kadang saya pernah lihat orang-orang tuh ngeliat ada duit receh disapu-sapu aja, sudah miskin sombong, maunya duit 100.000 aja, maunya duit 50.000 aja, padahal uang receh itu juga ujian dari Allah. Saya sampai sekarang masih ngumpulin duit receh, karena dulu mau makan tuh ngumpulin duit receh, cari di bawah kulkas, cari di bawah kolong, dapat uang sekian puluh sen, hitung cukup RM1, nah saya pergi ke Sungai Cicin. Jadi ganti susu anak dengan teh manis itu sudah, nggak punya uang untuk beli popok sudah, nangis di tengah jalan karena ada guru, saya ngajar ngaji gitu kan. Ini ceritanya random aja lah, saya kalau cerita-cerita urut-urut nanti maksud saya jadi nangis nanti, karena episode itu episode yang penting dan nggak ada yang sia-sia. Saya nggak pernah menyesali itu. Saya sadar betul bahwasanya berharap kepada manusia itu pasti kecewa.